selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Salam. Mana suaranya? Salam. Puji Tuhan. Kemurahan anugerah Tuhan yang begitu besar yang dinyatakan dalam hidup kita, sehingga sampai sekarang ini kita bisa beribadah. Ya. Banyak orang mengabaikan ibadah. Banyak orang tidak pernah memikirkan apa itu ibadah. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa saudara, Bapak Ibu adalah orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Wow. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang mengerti, yang mendampingi, bahkan malaikatnya disuruhnya untuk mendampingi, mengawal kita. Bapak, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah melupakan segala janji-Mu. Kau Allah yang hidup, Allah yang sangat mengerti apa yang sedang kami pikirkan hari ini, apa yang sedang kami gumulkan di dalam hati kami. Kau tahu, Kau menyelidiki kami, dan Kau akan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kesembuhan, menyatakan pemulihan hati, menyatakan kekuatan baru. Bahkan hamba percaya Kau tetap memelihara bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Karena Kau Allah, kepala gereja ini. Terima kasih, hamba percaya aku tarik kuasa Roh Kudus, aku tarik roh sukacita dari surgawi, mengalir di tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Karena segala pujian, hormat, hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Glory. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah
percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ingin mencari hati yang sangat rindu kepadanya. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir mencari hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Bahkan merindukan Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tidak pernah meninggalkan, melepaskan kasih-Nya. Selalu ada di dalam setiap hidup kita. Selalu ada dalam pergumulan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang yes, kami bersyukur. Ya, kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan sama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Ya Tuhan, ku rasakan Tuhan berlimpah di hidupku. Bapa, katakan sama-sama tanda terima kasih-Mu sama Bapa kita. Ku berterima, angkat tangan-Mu Tuhan, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Angkat tangan-Mu sama-sama, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku
Terima kasih Tuhan. Aku percaya roh sukacita dari surgawi itu mengalir di tempat ini. Kau curahkan di tempat ini. Yang akan menyembuhkan, memulihkan, membuat kekuatan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Kasih salam, boleh ya? Kasih salam satu sama lain. Sukacita surgawi ada dalam hatimu. Amin, haleluya. Amin. Banyak orang menghadapi masalah bukan hanya berdoa, tapi dengan hati yang penuh sukacita memuji Tuhan. Maka dia mengalami kemenangan di dalam setiap masalahnya. Amin. Saya percaya dia akan memberikan, roh sukacita akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya.
Tapi segala sesuatu apalagi di musim-musim hari ini hanya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dialah sumber segalanya. Amin. Katakan samping kanan kiri, katakan Yesusmu sumber segalanya. Sumber semuanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti. Namun yang pasti, kedatangannya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan pandangku selamanya. Dia sumber kekuatan kita dan pengharapan kita. Hanya Kau milikku di surga. Ya Tuhan, tiada yang ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kedatanganmu Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan pandangku. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan pandangku selamanya, Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ada satu tanaman yang di rumah itu harganya mahal. Ternyata harga yang mahal itu akhirnya menjadi harga yang murah. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini tidak akan kekal dan gampang berubah. Ya, karena tapi Tuhan kita, Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita dan pengharapan kita. Kita akan memberikan kas sosial dan kita siapkan juga hati kita untuk terima firman Tuhan. Yang bertugas silakan. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu pagi hari ini. Kita dapat percaya janji-Mu ya. Terima kasih. Bapa
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya sekali lagi. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Bapa di surga, kiranya firman-Mu memberi hidup kepada kami. Bahkan ketika kami tertidur, kami menjadi bangun. Ketika kami mati, kami menjadi hidup. Semua dikerjakan oleh firman kehidupan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan nafas kepada kami manusia. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati hamba-Mu ini, hati umat-Mu semuanya, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam semuanya.
Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, kalau kita ingin menjadi seorang Kristen yang diberkati Tuhan, ya, diberikan kuasa dan juga diurapi Roh Kudus, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, disertai Tuhan, kita mendapatkan urapan dari Tuhan dan kuasa Tuhan tinggal pada kita, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Nanti saya hanya menerangkan yang satu saja. Yang pertama adalah integritas. Ya, integritas itu gabungan antara kesetiaan, ketekunan, dan karakter yang bagus. Ya, jadi sama antara yang di hati, di mulut, dan tindakan. Itu namanya orang yang punya integritas. Ya, kalau di mulut ya, padahal di hati tidak, itu orang yang tidak mempunyai integritas. Jadi integritas itu salah satu fondasi untuk Tuhan menyertai hidup kita, memberkati hidup kita, dan memakai dengan kuasanya. Yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati akan banyak menerima pertolongan, pengertian, pengetahuan dari Tuhan karena kita merasa kurang ya dalam pengetahuan kita, saudaraku. Itu perlu kerendahan hati, tapi orang sombong sebaliknya tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan menentang orang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah kemurahan hati. Hati yang murah, Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena ia akan beroleh kemurahan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa kita yang di surga ini memiliki semua di seluruh bumi. Ya, air, udara yang kita hirup. Ya. Kalau Tuhan tidak murah hati, saudara diambil, saudara kena sakit jantung, meninggal. Dan kita masih diberikan kemurahan hati Allah untuk kita bisa bernafas dengan gratis. Segala yang dimiliki, segala udara, angin, air, sumber-sumber, tambang-tambang, dan seterusnya, lautan, semuanya adalah milik Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal di sini, tidak hanya beberapa hal, agak banyak, ini ada 12 hal ya. Murah hati itu kasih dalam perbuatan. Anda bisa memberi tanpa kasih, tapi tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi orang memberi itu bisa serampangan aja karena ya maksud-maksud tertentu saja ya. Ada beberapa orang memberikan berapa dus spermi di syuting supaya dia ini dikira orang memberi ya. Tapi sebenarnya tidak ada kasih di dalamnya. Cinta kasih itu tidak ada. Tapi orang yang mengasihi gak mungkin gak memberi. Contohnya seorang bapak mencintai istrinya. Dia akan memberi apa yang diperlukannya, belanjanya, apa saja yang diperlukan dalam rumah tangga. Seorang orang tua karena mengasihi anak-anaknya, maka nyata dalam hal memberi keuangan untuk sekolah, kehidupan setiap hari, bahkan menata apa yang menjadi yang dibutuhkan. Itu namanya kemurahan hati. Seseorang memberi dengan hati. Jadi kalau seorang bapak sampai keluyuran dan tidak pulang berhari-hari, dibiarkan istrinya, anak-anaknya begitu saja, saudaraku. Tapi dia ngomong mengasihi, sebetulnya itu omong kosong karena tidak ada tindakan, saudaraku. Jadi kemurahan hati itu adalah kasih di dalam perbuatan. Nah, kita akan melihat beberapa hal di sini. Next, ya. Dalam Alkitab itu ada beberapa kata-kata yang penting, ya. Antara lain percaya, doa, cinta kasih, memberi. Saya hanya ingin mengambil beberapa kata saja, ya. Di dalam Alkitab kata percaya ketika diselidiki ada seorang teologi yang menyelidiki bahwa kata percaya di Alkitab itu ada 272 kali. Dihitung dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, nah doa itu ada sebanyak 371 karena percaya itu penting. Kata-kata percaya itu kata-kata yang mendasar di Alkitab. Ya, yang lain lagi adalah jangan Pak, jangan nanti enggak kelihatan nih, enggak kelihatan. Nah, kata doa sebanyak 371 kali. Doa itu penting, sangat penting sekali. Tapi disebut 370 kali saja. Nah, kata cinta kasih
ada sebanyak, lebih banyak lagi 2 kali lipat, 714 kali. Tetapi kata memberi ada sebanyak 2151 kali. Mengapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Ya, Tuhan menginginkan kita yang diciptakan dan kita yang diberi di dalam Alkitab Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia memberi anaknya, memberi yang terbaik yang ada di surga, memberi segala-galanya di surga yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi actionnya seseorang mengasihi karena demikian besar kasih Allah, dia mempunyai transaksi bisnis, tapi bukan dengan uang, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan nyawa anaknya sendiri. Sehingga dikorbankan di kayu salib dengan korban yang demikian mengesankan, korban yang demikian menegangkan, saudaraku, memberikan dirinya bagi kita semuanya. Itu suatu contoh teladan agar kita anak-anaknya Tuhan seperti Bapa di surga. Ya, jadi tidak ada kamus yang namanya kikir dalam orang yang ingin masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini kita akan belajar bagaimana mengikis yang namanya kekikiran atau stingy atau bahasa Jawanya kikir itu pelit ya, atau medit, pelit, medit ya. Bahasanya kok ya banyak sekali itu. Mengapa? Karena Tuhan memberi udara, matahari dan sebagainya ya. Hati, jantungmu berhenti sekarang kalau Tuhan tidak murah hati. Oke, terusnya. Sekarang angkat ini 12 hal ya. Ini jangan dipikir nanti satu-satu panjang sampai sore 12, tapi saya ringkas-ringkas sedikit-sedikit ya. Oke, murah hati itu berarti seseorang menghormati Allah sebagai tindakan penyembahan. Ya. Kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Ya. Ini yang saya suruh untuk Firdaya untuk membacakan. 2 Korintus 9 ayat 13, andai kata bisa ditayangkan, kecepatannya cukup, di sana juga bisa ditayangkan. Ya. Nah, kembali lagi ke sana. Dari ini pengakuan ya, pengakuan akan Injil Kristus Yesus. Jadi sebagai tindakan kita memberi itu sama dengan menghormati Allah. Ya, karena Allah adalah Allah yang memberi dan Tuhan menginginkan anak-anaknya sebagai pemberi juga. Dan ini tanda di dalam 2 Korintus tadi pasal 9 ayat 13. Ya, itu coba ditayangkan lagi yang 2 Korintus tadi. Saya akan melihat dikit saja. 2 Korintus tadi penghormatan kepada Allah. Dan sebab kamu telah tahan uji, pelayan mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Dan pengakuan akan Injil, Kristus, karena kemurahan hatimu membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, di RT-mu, di kumpulan Bapak Ibu Saudara, harus dikenal orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu akan beroleh kemurahan. Tapi saudara lihat, orang yang kikir, yang pelit, mesti enggak disenangi orang. Itu sudah hukum di semua negara, semua lintas agama, semua kepercayaan, orang yang murah hatinya itu pasti mendapatkan perhatian kepada banyak orang, ya. Dan itu sama dengan kita menghormati Allah. Oke, yang kedua adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Kemana Anda investasi, harta disitulah hatimu dan ketertarikanmu. Kalau engkau menginvestasikan ke bisnis, maka hatimu ke sana, ke bangunan, ke misi, ke pelayanan. Jadi kalau saudara dikatakan di dalam Alkitab bahwa di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kalau hartamu ada di pelayanan, hartamu ada di misi, misalnya membantu panti jompo atau panti asuhan atau yayasan lain yang saudara ketahui, itu berarti hatimu itu di sana, saudaraku. Tapi kalau hati kita juga hanya di otomotif misalnya, investasi di pertambangan, investasi di suatu usaha bisnis, maka hatimu juga di sana. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus bijak ya. Selain engkau menabung, karena menabung untuk investasi hidup sehari-hari, Saudara perlu memikir investasi untuk kerajaan Allah. Karena begitu kita
menginvestasikan, menabung atau menyimpan untuk kerajaan Allah, saudaraku, itu kayak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu rasa kedekatan kita kepada Tuhan terasa dalam diri kita. Ya, walaupun ini memang agak sulit membiasakan diri hidup murah hati itu tidak gampang, saudaraku. Apalagi sekarang banyak iklan-iklan ya di media sosial tentang barang-barang rumah tangga, barang bangunan, barang apa saja di situ, sehingga kita ini dipacu untuk investasi ke sana terus-menerus. Ya, sedangkan iklan untuk kerajaan Allah, untuk sesuatu yang kita tanam bagi hidup di kekekalan itu sangat sedikit. Paling-paling kita mendengarnya di komsel atau di ibadah. Kalau saudara tidak datang di komsel, tidak datang di ibadah, berarti sedikit sekali saudara mendengarkan iklan yang investasi yang bertahan sampai di alam kekekalan abadi. Nah itu sebabnya mari kita belajar murah hati. Nah kita akan lihat dalam kitab Ulangan pasal Matius saja, Matius 6 ayat 21 ya. Matius 6 ayat 21. Ya itu tadi sudah, jadi Bapak Ibu Saudara harus bijak ya. Menyimpan harta, menyimpan uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemana saja kita mengaturnya. Oke yang ketiga sekarang. Murah hati membuatmu semakin menyerupai Yesus. Semakin saleh Anda, semakin murah hati jadinya. Nah, Amsal pasal 21 ayat 16 dipersiapkan. Jadi orang yang semakin mengasihi Tuhan, itu biasanya semakin murah hati. Ya. Semakin saudara menjauh dari Tuhan, semakin tidak murah hati. Artinya hidup untuk pribadi terus-menerus, kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri, hidupnya sendiri, sehingga tidak mengarah kepada kepentingan kerajaan Allah. Nah kalau semakin saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup semakin akrab, intim dengan Tuhan, tidak mungkin saudara tidak akan murah hati. Itu semakin murah hati. Biasanya orang yang mengasihi Tuhan, itu hatinya itu semakin nyantol ke Tuhan dan rasa-rasanya ingin memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada panti, atau pembangunan, kepada Videotron yang ada di sini yang menjadi program-program gereja. Saudaraku semuanya karena kemurahan hati kita. Ya kenapa ada bunga di sini? Ini apa namanya? Ini ide jemaat ya. Aku akan menyumbang ini, tahu ditata, terserah silahkan. Ya saudaraku, tanpa ada murah hati tidak akan ada bunga-bunga di sini. Tidak akan ada AC di sana. Ya saudaraku, tidak akan ada kedap suara seperti ini. Saudaraku. Dan tidak ada sekolahan itu. Itu semuanya dikerjakan karena Bapak Ibu Saudara murah hati. Tapi kita akan belajar lebih lagi supaya kita lebih murah hati lagi. Bahkan di tengah-tengah gejolak, di mana pendapatan turun. Saya lihat banyak yang ngomong-ngobrol ya di beberapa gereja. Saya lihat hamba-hamba Tuhan kita saling sharing kadang-kadang. Oh, kebanyakan ini sedang turun begitu. Nah justru dalam keadaan turun saya membagikan ini. Supaya kita ini tahu bahwa Tuhan itu yang menyediakan. Saya dan Bu Ella tetap memberi walaupun kondisi turun. Jadi kondisi turun, kondisi keuangan naik, kita berusaha tetap menjadi pemberi. Mungkin tidak harus uang. Yang dimaksud murah hati itu tidak harus uang, saudaraku. Bisa waktu, bisa talenta, bisa energi, tenaga saudara yang saudara berikan. Jadi belajar memberi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga orang lain diberkati, kerajaan Allah juga diberkati. Ya, kita akan lihat dalam kitab Amsal 21 ayat 16 coba. Cocok ya. Ini bahasa Inggris sih soalnya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Kembali ke yang tadi. Ini mungkin ayatnya berikutnya ya. Oke, silahkan yang tadi. Semakin saleh, semakin orang murah hatinya. Semua milik Tuhan bukan milik Anda. Baik sebelum Anda lahir maupun setelah Anda lahir dan setelah Anda mati. Tuhan bisa mengambil seketika dan juga dia bisa memberi kelimpahan dengan seketika. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan pemilik. Kita ini dipercayai sebagai manajer, memanage, mengatur
Ya ini pengatur. Jadi kita ini dulu nggak punya apa-apa. Setelah kita hidup, kita diserahi Tuhan dengan apa-apa. Nanti kita meninggal juga nggak punya apa-apa. Sebab semua milik Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nah kalau kita diberi sesuatu oleh Tuhan, entah itu jabatan, entah itu uang, keberuntungan, berkat-berkat, jabatan dan sebagainya. Itu adalah titipan untuk kita kelola. Kita ini pengelola bukan pemilik. Setelah saudara meninggal harus diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan kepada keturunan berikutnya. Itu seperti itu. Tapi seringkali kita berpikir itu adalah milik kita. Bahkan anak-anak di dalam rumah itu sebetulnya juga bukan milik kita. Kita hanya dititipi sebagai alat perantara untuk melahirkan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan merindukan, menginginkan sesuatu yang harus kita berikan, itu sebagai pembelajaran. Ada sebuah kisah, kita katakan aja namanya Pak Joni. Suatu saat Pak Joni ini sama anaknya yang masih kecil pergi ke McDonald beli kentang goreng. Ya setelah pulang naik mobil, ayahnya itu ngambil 1-2 kentang goreng. Langsung nesu itu anaknya. Ya saudaraku bilangnya, Pak ini milikku loh, kok diambil. Nah dari situ Pak Joni ini belajar ya saudaraku. Yang pertama, sebetulnya anak ini gak akan punya kentang kalau ayahnya tidak membelikannya. Jadi karena ayahnya membawa dia ke McDonald, akhirnya membelinya dengan uangnya papahnya, kemudian dia memberikan kepada anaknya, saudaraku, semuanya dari papahnya. Tapi anak ini gak sadar ya. Diambil sedikit aja kok wis marah-marah, saudaraku. Nah, ketidaksadaran ini juga ada pada kita seringkali. Yang kedua, ayahnya itu bisa mengambil kentang itu sewaktu-waktu. Karena itu miliknya dia. Atau dia bisa ngomong nanti makan setelah di rumah. Atau kamu tidak boleh makan banyak-banyak. Kan bisa dia memerintahkan begitu. Jadi ini karena anak merasa dia miliknya, akhirnya dia tidak sadar bahwa yang memiliki itu sebetulnya papahnya. Sumber kentang goreng itu papahnya. Sumber uangnya juga papahnya. Dia nggak bisa usaha apa-apa. Nah kalau kita mengerti bahwa sumber keuangan, kesehatan, jabatan itu dari Tuhan, saudaraku. Maka ketika Tuhan menginginkan kita memberi sesuatu, kalong ya, dari apa yang kita miliki, kita sadar bahwa itu sebetulnya bukan milik kita. Memang kita harus bekerja untuk mendapatkan keuangan, untuk kita mendapatkan jabatan, untuk kita mendapatkan pendidikan. Ya. Tapi itu semuanya adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak bisa makan kalau tidak tumbuh padi di ladang. Padi di ladang yang ditanam petani juga nggak bisa tumbuh kalau Tuhan tidak menumbuhkan butir-butir padi itu, saudaraku. Jadi Allah lah, manusia bekerja, Allah yang memberkati. Dan kalau Allah ingin meminta sesuatu, itu kita harus memberikan dengan lapang dada, dengan terbuka hati kita, siap untuk memberikan kepada Tuhan. Nah saudaraku. Yang keempat, murah hati itu obat bagi sifat matre. Orang yang mengejar harta, bagaimana mengejar harta, bagaimana dapat harta, dan uangnya lebih banyak lagi, menimbun. Tiap kali Anda memberi, itu berarti Anda mematahkan sifat matre. Matre itu sifat materi ya. Uang itu matre. Matre itu maksudnya orang itu semuanya dihitung dengan materi, matre. Nah kita semuanya begitu termasuk saya. Nah sekarang bagaimana kita mematahkan sifat matre, ya materi di dalam diri kita ini dengan cara memberi, murah hati. Itu belajarnya dari situ. Nah kalau saudara membiarkan hati itu matre terus menerus, semua serba hitungan-hitungan. Kalau saudara Tuhan hitungan seperti itu, maka kita tidak bisa hidup. Sering kita hitungannya terlalu jelimet, sehingga Tuhan tidak mendapatkan bagian yang cukup, bahkan bagiannya sedikit sekali. Itu sebabnya banyak di antara anak-anak Tuhan, saya kira di anak Tuhan di sini cukup memberi ya, dengan perpuluhan apa saudaraku, itu sebetulnya melatih Bapak Ibu Saudara dan saya memberi yang paling kecil. Jadi perpuluhan itu meskipun beredar di YouTube apa-apa, saudaraku. Saudara ingat, orang yang mencintai Tuhan, itu jangankan perpuluhan. Ya. Orang yang namanya Rick Warren,
saudaraku seorang hamba Tuhan. Dia pertama ngasih 10% sejak menikah pertama. Kalau saya sebelum nikah saya sudah belajar untuk memberi, saudaraku ya. Kadang-kadang apa yang seharusnya tak perlukan tak berikan, gitu. Nah ini Pak Rick Warren ini dari 10%, dia merasa berkatku kok lebih banyak. Dia menjadi 20%. Setelah 20%, dia kok banyak sekali. Dia tambah lagi 30. Sampai akhirnya dia membeli 91%. Memang jemaatnya sudah 15.000 lebih. Sehingga dia hanya hidup dari 9%, itu pun dia cukup. Tak pikir-pikir, waduh hebat bener orang ini. Akhirnya dia dipercayakan nulis buku. Sampai bukunya yang namanya The Purpose Driven Life, itu sampai diterjemahkan 137 bahasa. Menjadi buku the best seller non-fiction di peredaran buku di Amerika. Nomor 2 setelah Alkitab. Saudara, kenapa dia bisa begitu? Karena dia bisa dipercayakan keuangan oleh Tuhan, saudaraku. Nah Allah pingin saudara dan saya tidak melekat kepada harta, gegem begitu seolah-olah milik kita. Memang kita harus membelanjakan, menggunakan uang dengan bijaksana. Ya, apa yang kita perlukan. Tapi kita juga harus menabur benih untuk kerajaan Allah. Saudaraku, jadi sebenarnya kalau saudara lihat, perpuluhan itu persembahan yang paling kecil untuk latihan kita. Kalau orang tidak bisa memberi persepuluhan, geger di YouTube karena persepuluhan, ya membayarlah 20% atau 30%. Kalau 10% digegeri. Ya. Nah orang yang tidak bisa memberikan perpuluhan, dia tidak akan bisa memberikan motor atau mobil atau tanahnya diberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak akan. Nah kalau saudara sudah belajar dari perpuluhan, saudara akan melangkah lagi menjadi bisa. Ya. Saya kadang-kadang lebih saya 20%, pernah 90%. Nah kadang-kadang lebih dari 10%. Supaya apa? Pertama karena saya mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, supaya hati saya tidak terlalu terikat kepada harta benda. Saudara. Nah ini sebuah latihan untuk kita nantinya di surga. Menanam sesuatu yang berdampak selama-lamanya. Ya. Jadi siapa yang Anda nomor satukan, Tuhan atau uang? Dalam Matius 6 ayat 24. Ya kita lihat. Matius 6 ayat 24. Wah ini waktunya ngejar terus. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pada dasarnya kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan uang secara bersama-sama. Jadi yang nomor satu uang atau Tuhan. Nah itu kita yang menyerapnya, kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari, supaya ini terjadi pada hidup kita, bahwa kita ini lebih menomorkan satu Tuhan daripada harta benda atau uang kita. Tuhan sudah mengatakan hal ini sebelumnya ya. Oke, yang sekarang yang kelima, saudaraku. 5 menunjukkan imanmu ini berarti Anda mempercayai janjinya. Kikir itu disebabkan ketidakpercayaan. Jadi sebetulnya kalau saudara memberi, itu menunjukkan saudara mempercayai Tuhan. Aku memberi ini karena sebetulnya aku kekurangan. Tapi aku percaya Tuhan memelihara dan memenuhi janjinya. Kenapa orang kikir? Karena tidak percaya. Wah jangan-jangan aku ngasih uang ini, aku makanku piye. Wah aku nanti gajiku piye, kurang, tidak cukup, dan sebagainya. Jadi orang kikir itu sebetulnya orang pelit, orang medit itu sebenarnya pikirannya, wah aku nggak cukup untuk saya, nggak cukup untuk keluargaku. Akhirnya dia berbuat kikir terus-menerus karena kekhawatiran-kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran? Karena tidak mempercayai janji Allah. Saudara dan saya harus belajar hidup percaya dengan iman. Orang benar hidup karena iman, itu kata Alkitab. Yang 6, menunjukkan karaktermu. Tuhan memberi harta itu juga untuk menguji apa yang ada di dalam hatimu. Sebetulnya Tuhan memberikan jabatan, memberikan uang, itu juga ingin ngecek bagaimana saudara di kepercayaan uang, jabatan itu diberikan kepada saudara. Bagaimana hati saudara. Itu akan muncul cara saudara menggunakan uang. Itu sebabnya kalau Tuhan mempercayakan yang kecil, kalau kita bertanggung jawab dipercayakan yang lebih besar lagi. Saudara dipercayakan lebih besar lagi, lebih besar lagi.
Dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 21 dikatakan, "Hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan engkau perkara yang lebih besar lagi." Begitu saudaraku ya. Jadi mari kita setia dalam perkara kecil. Oke, yang ke-7, murah hati itu membawa berkat Tuhan, membagi harta bagi orang lain. Kita akan lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Sebentar, ya oke, sampai di situ dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di gereja itu tidak ada keharusan. Oh harus memberi perpuluhan, oh harus memberi persembahan, oh harus memberikan harta benda apa begitu ya. Semuanya adalah karena kerelaan. Jadi di dalam sistem kerajaan Allah itu tergantung hati kita. Ya, kalau saudara mengasihi Tuhan, itu sebabnya tadi saya mengatakan semakin saleh seseorang, semakin cinta kepada Tuhan, itu gila-gilaan di dalam memberi. Itu sebabnya Maria yang tidak kaya memberikan narwastu yang harganya 30 juta dipecah, jebret gitu, dituangkan untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus. Ya saudaraku, karena seperti itu, kenapa orang luar mengatakan ngapain kamu memberikan perpuluhan, ngapain kamu memberikan ini dan itu kepada gereja, kenaan pendetanya. Jadi kalau saudara memberi bukan karena gereja, bukan karena pendeta hamba Tuhan, tetapi karena Tuhan. Nah itu sebabnya ayat ini mengatakan bahwa kita ini harus memberi dengan kerelaan hati ya. Jangan dengan sedih hati karena dengan paksaan. Nah ini kita harus belajar di dalam cara kita memberi. Ya. Oke, berikutnya hari yang ke-7, sekarang yang ke-8 kalau tidak salah. Oh. Iya, supaya kita ini berkecukupan dan berkelebihan dalam hal kebajikan. Enak ya kalau hati sudah tertarik dan sudah ditarik akan kemurahan hati. Saudara di mana-mana akan merasa punya belas kasihan ya. Saya sekali lagi ngomong tidak harus uang, perhatian atau pelukan atau ngomong selamat pagi, bagaimana kabarnya atau tepuan di pundak atau rangkulan saudaraku. Itu memberi atau saudara pergi ke rumah seseorang, kemudian ada bedah rumah, saudara ikut ambil bagian, ngoncali bendeng dan sebagainya, itu bentuk kemurahan hati. Kemurahan hati itu tindakan ya saudaraku, sebuah tindakan, memberi dengan tindakan. Oke, sekarang kita akan masuk dalam nomor yang ke-7, ke-8 ya, silahkan. Yang ke-8, oke, kemurahan hati itu menambah kebahagiaan. Kisah Rasul 20:31. Saat Anda kecil hanya memikirkan kapan terima hadiah Natal, ulang tahun, setelah menjadi kakek, sibuk dengan apa yang bisa aku beri. Saudara lihat, anak-anak itu selalu mengharapkan hadiah, mengharapkan uang, mengharapkan bingkisan, ulang tahunnya dari orang. Dia enggak bingung dengan bagaimana saya memberi, enggak mungkin karena masih anak-anak. Nah setelah saya menjadi kakek, menjadi opa, menjadi mbah, saudaraku, saya akan sibuk bagaimana bisa memberi ya, menyenangkan anak-anak, menyenangkan cucu, menyenangkan orang-orang. Karena apa? Saya bertambah dewasa. Nah, salah satu yang menunjukkan bahwa kita ini kemurahan hati itu akan membawa kebahagiaan tersendiri, begitu. Itu sebabnya kita harus tetap dalam kondisi rohani yang dewasa supaya kita tetap memiliki hati yang murah. Yang ke-9, murah hati mengembangkan pengaruh. Semakin murah hati, semakin berpengaruh jadinya. Pengaruh datang dari pemberi. Saudara lihat ada beberapa artis atau orang yang terkenal di TV, memang terkenal, tapi tidak berpengaruh. Orang yang berpengaruh itu adalah orang yang memberi. Coba lihat saudaraku, orang-orang yang memberi itu biasanya digeruduki orang banyak. Ya. Itu sudah alami. Orang yang memberi sana sini yang murah hatinya, itu biasanya disenangi orang. Akhirnya menyebar sebuah pengaruh, saudaraku. Nah pengaruh ini datang karena memberi. Nah kalau saudara memberi ini, apalagi memberi untuk kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, memberikan Alkitab untuk orang lain, atau memberi untuk mencukupi orang yang sakit, atau saudara
di LP, di penjara, saudara mencukupi kebutuhan pelayanan yang ada di penjara, atau misi di pedalaman, atau misi di luar negeri, dan seterusnya, maka kita akan merasa bahwa kita ini mengembangkan pengaruh. Ya. Jadi hati kita, mereka akan mengenal kita karena kita memberi. Orang tidak akan dikenal karena dia medit atau dia pelit. Ya. Oke, nomor 10. Menggandakan uangku. Jika aku memberi 10%, maka dia membuat 10% itu mengerjakan lebih banyak daripada 100%-ku. Jadi sebetulnya Allah mengatakan kita akan lihat coba dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 ya. Maleakhi 3 ayat 10. Tidak ada di situ. Maleakhi 3 ayat 10. Ya, 9 dulu aja. Ayat 9. Jadi Bapak Ibu, dikatakan tadi yang ke-10 tadi, menggandakan uangku. Ini sebetulnya terjadi kalau kita melihat bawalah persepuluhan. Ya. Tidak ada ayat yang begitu meyakinkan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebetulnya 1/10 yang kita berikan kepada Tuhan itu akan mengerjakan bagi kita berkat-berkat di dalam waktu kita bekerja. Perlindungan-perlindungan Tuhan yang tidak kita sangka-sangka. Atau kemudian berkat yang kemudian mendadak Tuhan berikan kepada kita. Nah ini janji Allah, bukan janji saya, saudaraku. Nah itu sebabnya saya sampai hari ini tetap memberikan persepuluhan. Kalau bisa saya harus lebih dari itu karena saya bertambah dewasa. Saudaraku. Nah kalau saudara masih meragukan firman Tuhan ini karena mungkin kejadian-kejadian dalam pekerjaan saudara yang kelihatannya kontradiksi. Tuhan, saudara tetap mempercayai firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan buka jalan, bagaimana Tuhan memberkati pekerjaanmu, bahkan bisa kesehatanmu, kondisi keharmonisan rumah tanggamu, Tuhan yang menjaga. Ya, karena itu yang akan mengerjakan perlindungan bagi kita di hari esok. Saudaraku. Nah, kalau kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Nah, saudara akan diperkaya dengan kemurahan hati. Kemurahan hati itu sulit didapat loh saudaraku. Tapi begitu kita melangkah, Tuhan tahu persembahan kita, pemberian kita, Tuhan ditambahkan murah hati. Ya, sehingga hidup saudara akan banyak membuat pengaruh di dalam pelayanan. Nah saudara kalau memberi sesuatu, diberi kelimpahan di dalam kemurahan hati, saudara sebetulnya pemberian, jadi apa yang kita dapat dan kita habiskan untuk kita semua, itu tidak ada catatan di surga. Tetapi apa yang saudara dapat dan saudara salurkan, apalagi untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk jiwa-jiwa yang akan masuk surga, saudaraku. Engkau menginvestasikan ke mereka. Ketika engkau sampai di surga, akan banyak orang berterima kasih kepada saudara. Karena saudara telah membelikan Alkitab, saudara pernah membusuki mereka, saudara menggunakan talenta, kemampuan. Mereka akan bilang, selamat Pak Markus, wah puji Tuhan, saya bersyukur sampai bisa ke sini. Karena engkau pernah mengunjungi aku ketika engkau di penjara. Dan engkau pernah memberikan aku sebuah Alkitab. Engkau telah memberikan aku baju untuk pergi ke gereja. Sehingga aku selamat mendengarkan firman Tuhan. Akan di surga akan banyak orang berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara karena kemurahan hati. Perhitungan Tuhan. Jadi apa yang kita buat di sini akan Tuhan catat di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita rajin-rajin kita belajar untuk mempunyai hati yang murah. Saudaraku. 11
membawa perlindungan Allah bagi kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Dengan tidak sadar, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit. Karena ia akan beroleh kemurahan, sakitnya sulit sembuh, kadang-kadang menggerogoti keuangan. Tapi karena kita orang yang murah hati, maka Tuhan juga bermurah hati menopang sakit penyakitnya. Bisa dia menyangga dengan ringan, atau dia bisa disembuhkan Tuhan. Kalau dia masih sakit, dia menopang dengan baik. Karena kita murah hati. Dan akhirnya Tuhan bertindak murah hati seperti kita menabur. Ya, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Sehingga baik kesehatan, pekerjaan, Tuhan yang memelihara kita. Ya, Tuhan yang memperhatikan kita. Yang terakhir, orang yang murah hati akan mendapat pahalanya. 1 Timotius 6, 18, 19. Pakailah uangmu untuk memberi, uang itu netral. Bisa untuk kebaikan atau kejahatan. Uang itu tidak jahat, tetapi mencintainya itu jahat. 1 Timotius 6 ayat 10, di situ dikatakan, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang itu tidak jahat, saudaraku. Uang itu netral. Bisa untuk kejahatan, bisa juga untuk kebaikan. Nah tinggal kita bagaimana cara menggunakannya. Nah salah satu menggunakannya supaya untuk kebajikan ketika kita ini murah hati. Murah hati itu juga tidak sembrono menghambur-hamburkan uang begitu aja. Tidak. Saudara minta hikmat bagaimana cara murah hati ke seseorang. Karena murah hati seseorang beda dengan orang yang si A, beda dengan si B. Saudara, kondisinya berbeda-beda. Tetapi dasar murah hati harus tertanam di dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja mula-mula itu banyak yang miskin, ditindas, dilarang, orang Kristen dikejar-kejar. Tapi dikatakan Alkitab, mereka tidak kekurangan. Zaman penjajah, kenapa? Karena saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang mereka murah hati. Saudara, sehingga dikatakan Alkitab tidak ada kekurangan. Itu sebabnya kita ada bedah rumah. Ya kita ada kunjungan dari sosial. Supaya mereka yang kurang, mereka yang miskin, mereka yang tidak perhatikan, benar-benar kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya bersyukur banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah banyak berbuat untuk murah hati. Ya, tapi mungkin ada yang kurang murah hatinya. Lebih banyak meditnya daripada murah hatinya, kita ubah supaya hati kita. Jadi tidak ditentukan dengan banyak tidaknya uang, saudaraku. Ada orang yang uangnya cuma sedikit saja tetapi murah hati. Bisa memberikan waktunya perhatian. Tapi ada yang mempunyai simpanan yang banyak, tapi kurang memperhatikan. Nah itu sebabnya mari kita belajar. Saudara belajar, saya belajar. Supaya kita mempunyai tabiat salah satu karakter Allah adalah murah hati. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita berdoa. Kita akan menyanyi pujian kasih itu murah hati ya. Kasih itu murah hati, sabar sederhana. Terima kasih. Mari kita salaman kanan kiri, mari kita belajar murah hati ya. Silakan saudaraku. Yang kedua, salaman kanan kiri lagi, jangan kamu medit. Kasih itu murah hati, kasih lemah lembut, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita lagi kasih.
pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih murah hati, pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Semua kita angkat tangan, saudaraku. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batas. Sekali lagi, ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mohon Pak Pur maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau yang tetap mengasihi kami, umat-Mu di tempat ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kekuatan, kehidupan buat kami. Kami percaya, kami mengetahui bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan Yesus, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sebagaimana Engkau yang sudah lakukan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, sehingga umat-Mu di tempat ini akan semakin memiliki pengenalan akan Engkau, memiliki kasih terhadap sesama kami. Terima kasih buat pagi hari ini, kiranya diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan perhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Berikut adalah pengumuman gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Mari berantusias untuk mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore di Meeting Room. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung untuk pelayanan ini dapat menghubungi Bapak David. Doa malam diadakan setiap hari Kamis ketiga jam 9 malam di gereja. Som 1 dan Som 8 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula Penian. Ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Elsa The Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Ibadah warga senior setiap minggu kedua dan minggu keempat, setiap hari Rabu jam 10 pagi di Panti. Tuhan kasih-Mu sungguh
Ibadah Raya Hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Dalam menyambut Hari Natal, seksi sosial menerima sumbangan berupa pakaian pantas pakai. Bagi jemaat yang tergerak untuk menyumbang, bisa dibawa ke gereja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, ada tambahan pengumuman, panitia Natal sudah terbentuk. Mungkin sudah berkata, lu katanya nggak ada perayaan. Bukan, maksudnya nggak ada perayaan itu bukan nggak ada ibadah Natal, bukan. Kita tetap Natalan, cuman nggak ada konsumsi yang dibagikan pada waktu ibadah Natal, cuman begitu. Tetapi panitia tahunan Natal sudah terbentuk. Dan ternyata panitia Natal kemarin sudah memberi laporan kepada kami bahwa panitia Natal membutuhkan dana sekitar 15 juta. Saudaraku, itu satu untuk sosial. Kita tetap akan memberikan bingkisan sosial kepada warga sekitar gereja. Ya, itu diperlukan 5 juta. Ada juga untuk Natal di lapas, ada dekor untuk gereja karena suasana Natal harus ada. Jadi ketika saya dan Pak Bambang mempertimbangkannya, maka persembahan kita untuk bulan Desember yang biasa untuk videotron akan kita alihkan untuk khusus bulan Desember itu akan dibuat untuk panitia Natal. Ya, jadi Desember nanti minggu pertama, saudaraku, saudara bisa memberikan persembahan yang biasanya untuk videotron atau saudara memberikan persembahan khusus, kita khususkan untuk Natal tahun ini. Ya, saya percaya saudara pasti disediakan benih oleh Tuhan untuk menabur. Ya, kita tetap ada Natal, makanya pakaian pantas pakai tetap saudara bisa kumpulkan di gereja sehingga sebelum Natal cabang-cabang maka itu sudah bisa dibagikan ke jemaat yang ada di desa. Saudara ya. Terus sosialisasi dana Natal sudah, karena itu kita akan Natal di lapas juga. Tetapi tahun ini kayaknya hanya untuk penghuni lapas saja yang kita bisa ajak Natalan. Kalau tahun lalu kita bisa membagikan snack kepada semua penghuni lapas. Karena penghuni lapas ternyata ada 400 orang sudah tahun kemarin itu ya. Hampir 400 orang, tetapi tahun ini kita akan Natalan dengan penghuni lapas yang anak Tuhan saja. Saya lihat sekitar 15 orang di lapas itu. Saudara, kalau saudara, ketua panitia Natalnya adalah Ibu Eva. Saya lupa bendaharanya. Nanti besok minggu depan akan ditayangkan susunan panitia secara rinci. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita menikmati Natal tahun ini. Nanti untuk videotron bulan ini tetap bulan Oktober ini akan dimasukkan ke tabungan videotron November. Oktober, November tetap videotron, tabungan videotron masuk. Tetapi untuk bulan Desember akan kita alihkan dana itu untuk Natal. Kalau saudara kurang jelas, maka saudara akan bisa meminta keterangan kepada PKS masing-masing. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena Natal kali ini akan ada di gereja dan kita akan 2 kali ibadah Natal, pagi dan sore saja. Sehingga kita benar-benar dipuaskan oleh karena kasih karunia Tuhan. Adakah yang baru pertama kali ini hadir? Bisa mengangkat tangan? Oh, bisa berdiri Bu. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati ya. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, saya percaya bahwa akan ada banyak jiwa ditambah-tambahkan lagi. Ya, ingat saudara, tugas kita, visi
yang Tuhan berikan, kita akan menyelamatkan jiwa-jiwa itu untuk kita bawa kepada Yesus dan akan dimuridkan. Sehingga nanti satu ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan melihat jiwa-jiwa itu ada bersama dengan kita di surga. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Saudara bisa angkat persembahan saudara. Kita akan berdoa supaya Tuhan menguduskan persembahan kita. Tuhan terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami mengangkat persembahan kami karena kami tahu Tuhan bahwa persembahan kami ini adalah bukti dari kasih kami kepadamu. Itulah sebabnya ketika hati kami rela, maka Engkau disukakan hatimu Tuhan. Terimalah persembahan ini, kuduskan persembahan ini dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya janjimu Kau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang tengadahkan tangan kita ke surga. Bapa di surga, ini tangan kami. Pegang tangan kami. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami akan pulang dan menjadi pelaku firman-Mu. Ketika kami melakukan firman-Mu, maka situasi kondisi yang tidak menentu ini tidak bisa menentukan hidup kami. Hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Dan hari ini kami memperkatakan bahwa kami mempunyai hati yang murah hati. Kami akan hidup karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan hidup kami adalah hidup yang berlimpah. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat Allah turun atas hidup saudara. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, dijagai oleh Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, sawah ladangmu diberkati oleh Tuhan, dijagainya sehingga kita diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur Tuhan, dengan firman-Mu membuat kami terbuka hati dan roh kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dengan kekuatan kuasa roh-Mu. Kami pulang akan praktek firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber segalanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.